Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Api penggiring, tanda kiamat yang muncul dari Yaman. Tanda kiamat yang muncul dari Yaman adalah api yang keluar dari Kawah Aden. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashigar dalam bukunya berjudul Ensiklopedia Kiamat menulis sebelum hari kiamat datang, api keluar dari Kawah Aden yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda sebelumnya. Kasuf di timur, kasuf di barat, kasuf di Jazirah Arab, asap, dajjal, binatang bumi, Ya'juj dan Ma'juj. Terbitlah matahari dari barat dan api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia. Dalam riwayat lain dari Muslim, api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan, wa Asyratus Sa'ah 18:27-28, Syarah An-Nawawi. Mari kita lihat tanda-tanda yang terakhir. Api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia. Aden merupakan ibu kota Republik Demokratis Rakyat Yaman sampai penyatuan dengan Yaman Utara dan kemudian diumumkan sebagai zona perdagangan bebas. Kota ini terletak 170 km timur Bab el-Mandeb. Aden merupakan sebuah pelabuhan alami terbuat dari semenanjung gunung berapi dan pertama kali digunakan oleh kerajaan Ausan kuno antara abad ke-5 sebelum Masehi dan ke-7 sebelum Masehi. Kota ini memiliki populasi sekitar 398.399 jiwa pada tahun 2017. Aden terdiri dari beberapa kota kecil, kota pelabuhan, kota industri terkenal dengan Little Aden, dengan kilang minyak besarnya, dan Madinat Arsab pusat pemerintahan. Dua kota satelit Kormaksyar dan Syekh Oman terletak di kota utara tua, dengan bandara internasional terletak di antara kedua kota satelit tersebut. Api penggiring. Gunung api Aden lebih dikenal dengan api penggiring yang berada di bawah permukaan bumi. Ia akan keluar sebagaimana ia pernah keluar sebelumnya. Prediksi kembalinya gunung berapi Aden aktif dan meletusnya sangat memungkinkan terjadi, sebab kota Aden sendiri sebagian besarnya berada di Laut Mediterania. Sejarah kota Aden terbentuk dari gunung api sangat besar dan pernah meletus di sisi lautnya. Jutaan tahun kemudian gunung api itu membeku dan mati. Setelah itu terbentuklah kawah sangat besar yang kemudian menjadi kota Aden. Panorama kawah ini terlihat jelas dari foto luar angkasa. Dan pada tahun terakhir aktivitas Gunung Merapi terus-menerus terjadi di sekitar kawasan tersebut. Pada satu titik di dasar Laut Merah bagian selatan sejak saat itu, pada 19 Desember 2011, lava basaltik yang telah membeku dan menjadi cikal bakal pulau vulkanis baru pun muncul di permukaan Laut Merah. Pada 30 Desember 2011, pulau baru itu telah selebar 500 meter dan terus tumbuh. Letusan tersebut menjadi terengah-engah di Laut Merah dalam jarak sekitar 200 km dari selat Bab el-Mandeb, selat sempit penghubung Laut Merah Teluk Aden. Lebih tepatnya, letusan tersebut terjadi di dalam Kepulauan Az-Zubair, salah satu gugus kepulauan vulkanik di Laut Merah. Kawah Merapi. Pertama kali fenomena Gunung Merapi Aden diketahui saat kolonis Inggris memasuki kota Aden. Di era pesawat terbang mereka berhasil memotret kota-kota dari udara. Ternyata mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah besar. Inggris kemudian menyebutnya Kraita, dalam bahasa Inggris berarti kawah Merapi. Delegasi kerajaan Inggris dengan pimpinan Prof. I.G. Gas tahun 1964 melakukan penelitian terhadap kota Aden. Mengawali hasil penelitiannya, I.G. Gas menyatakan gunung-gunung Merapi yang ada sekarang seperti sebuah petasan dibandingkan dengan gunung api Aden. Perbandingan ini dilihat dari struktur konstruksi antara gunung-gunung api itu dengan gunung api Aden.
Di majalah Reader Digest tahun 1979 dimuat artikel ilmiah yang menyatakan bahwa gunung api Krakatau di Selat Sunda Indonesia yang meletus pada 1883 dianggap sebagai para ahli sebagai gunung api terbesar yang pernah dikenal oleh manusia. Letusannya menewaskan 36.000 orang, suara letusannya terdengar hingga radius 5.000 km. Abu dan asap menutupi atmosfer bumi hingga 1 minggu. Dan sejumlah pulau lenyap. Para ahli memperkirakan kekuatan letusannya ratusan kali lipat bom hidrogen. Gunung api Krakatau hanya seperti petasan jika dibanding dengan gunung api Aden. Penulis mengakhiri artikelnya. Gambaran ilmiah tersebut sangat persis dengan ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Ketika teks hadir menggunakan kata ka'ru Aden yang artinya lubang, rongga, ruang atau kawah. Hal itu terbuktikan melalui foto satelit luar angkasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan bahwa kota Aden berada di atas gunung api yang sedang istirahat. Struktur tanah Aden terdiri dari gugusan besi dan nikel yang tercampur. Lahar dari gunung api ini keluar melalui teluk di dekatnya di Laut Mediterania. Sahih Muslim 4 H 2225 nomor 2901 Rasulullah bersabda, akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab keutamaan orang Ansor 7 H 272 dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan, Abdullah ibnu Salam mengetahui kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah hijrah. Ia pun menemui Nabi untuk menanyakan beberapa hal. Dia berkata, saya akan menanyakan 3 masalahnya. Apa tanda pertama kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tanda pertamanya adalah api yang menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Sementara Mansur Abdul Hakim dapat buku Israfil alaihissalam dan peristiwa kiamat menyebut akan menimpa manusia, begitupun tiupan Israfil yang membinasakan akan menimpa mereka. Ketika terjadinya hal itu, akan keluar api dari Yaman yang akan mengumpulkan manusia ke suatu tempat berkumpul atau masyar. Laut Hadramaut. Pegunungan Aden nampak mendapat meledak sewaktu-waktu. Dalam riwayat Al-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api itu akan keluar dari dasar lereng Aden, mengerah manusia. Api itu akan diam ketika manusia tertidur. Api itu berjalan ketika manusia berjalan. Laut di mana terletak kota Aden juga dinamakan Teluk Aden atau Laut Hadramaut. Di sana terdapat lembah bernama Lembah Barhut yang terletak di lereng kota Aden. Masyarakat sekitar menyebutnya Wadi Anar atau Lembah Api. Kaki Gunung Aden kini masih tertidur dan sewaktu-waktu bangun menyongsong kiamat. Pada saat itulah malaikat Israfil meniup sangkakala. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi hari kiamat? Ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Suatu hari, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, kapan hari akhir akan datang? Nabi balik bertanya, apa yang sudah kau lakukan untuk menghadapinya? Sahabat menjawab, tidak ada, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul menjawab, kalau begitu, kelak kau akan berkumpul bersama yang kau cintai. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.